dan empat, lima, enam dalam jambangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jangan. Soleran, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium. Sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium. Sayang kalau dicium merahlah pipinya. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa belilah roti. Ini lagu zaman tempo dulu, Tuhan mungkin sekarang dikenang kembali. Ini lagu zaman tempo dulu, Tuhan mungkin sekarang dikenang kembali. Soleran, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium. Sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium. Sayang kalau dicium merahlah pipinya. Tersebut sudah dalam hikayat mana hantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pekanbaru. Selamat sore Pekanbaru. Ngapain nih pada di sini? Aduh, semangat betul ya. Oke, Pakcik, Makcik, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, kawan-kawan semua, kenalkan, nama saya Izmu, IZMU. Saya dari Bandung. Saya akan memandu berjalannya diskusi kita pada sore hari ini. Ya, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasannya Desak Anies ini merupakan satu acara yang digagas oleh Ubah Bareng. Tahu nggak Ubah Bareng itu apa? Ubah Bareng itu komunitas kepemudaan yang percaya bahwa perubahan ke arah yang lebih baik itu hanya bisa dilakukan dengan cara bareng-bareng. Bareng-bareng kayak kita di sini sekarang. Nih ibu-ibu ini dari mana ini? Pedagang pasar. Ada mahasiswa kayaknya di belakang ya. Pedagang sama mahasiswa kumpul bareng-bareng. Ada lagi nggak yang lain nih dari elemen masyarakat yang lain? Oh, ada abang Gojek, woi keren. Ada lagi yang lain? Oh, ada kelompok organisasi penyandang disabilitas tadi bilang, ada pegawai, ada pelajar. Seperti inilah kegiatan kita, bareng-bareng. Semua elemen masyarakat, semua golongan kumpul mendesak perubahan. Nah, acara Desak Anies di Pekanbaru Riau ini jadi acara yang ke-7. Kita pernah di Jakarta, di Jogja, di Bandung, Banjarmasin, Medan, Lampung. Ini terakhir Pekanbaru. Oh enggak terakhir. Habis ini kita keliling-keliling lagi. Dan acara hari ini spesial karena kita berada di pasar. Pasar tuh penting banget. Kita semua pernah ke pasar. Isu pasar ini penting. Jadi pemilu ini jangan cuma ngomongin hukum dan segala macam aja. Pasar lah ini dibahas. Ya kan? Betul ya? Ini kalau kata pedagang-pedagang pasar pasti penting. Kalau kata bukan pedagang, penting nggak? Berarti semua sepakat bahwa pasar ini penting. Ya? Oke, Bapak Ibu. Jadi kita belum langsung akan mulai ke acara utama kita karena ada beberapa pengantar acara dulu. Nah, kita udah kedatangan anak lokal yang nanti akan sama-sama menghibur kita. Nih keren ini. Kenapa keren? Karena abang itu akan memadukan kebudayaan, tradisi dengan aspek modern. Nggak usah lama-lama lah ya. Nggak usah lama-lama ya. Kita sambut Suang Project. Tepuk tangan yang meriah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya sini suang itu arti sendiri, diambil dari bahasa Melayu Kampar. Jadi kalau saya sendiri di sini takutnya Anda jenuh lihat saya sendiri, udah mukanya pas-pasan, badan seperti ini, main celempong pula tradisi. Jadi gimana kalau kita bisa bernyanyi bersama-sama? Oke, sekarang saya ada sebuah karya yang berakar dari sebuah tradisi pengobatan di Okura. Bapak Ibu tahu di Okura? Nah, di Okura itu ada nyanyian yang bisa menyehatkan badan. Jadi bukan apa, yang menyehatkan tetap Allah Subhanahu wa taala, namun ada musik terapi, metode musik terapi yang menjadi tradisi di sana. Nah, ini dia namanya Bambang Deo-Deo Kayangan. Jadi kalau misalnya kita nyanyikan bersama, ini kita bisa yang capek-capek, yang pegal-pegal tadi, mudah-mudahan bisa tersugesti untuk bisa segar kembali. Mau coba sairnya gimana nyanyiannya? Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Dondang de sayang. Jadi saya ucapkan, coba sama-sama kita menyanyikannya. Baik, yuk saya lihat semangatnya. Yang mau sehat ikut. Dondang de sayang, apa maksud kami diundang?
Apa maksud kami dipanggil? Apa maksud kami dijemput? Sekali lagi, kita kalau untuk dihafal ya, diundang, dipanggil, dijemput, ya, jemput, jopui, jemput, lah, dondang di saya. Apa maksud kami diundang? Apa maksud kami dipanggil? Apa maksud kami dijemput? Oke, terima kasih semuanya. Merdu suara. Oke, nanti kita nyanyi lagi di pertengahan ya, sama-sama. Saya main celempong, nanti bapak-bapak nyanyi di pertengahan nanti. Ayo, siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ritualnya ada gerakan olang-olang. Kalau bapak-bapak ini tahu nih. Ya. Tradisi kita, mari kita semarakan. Terima kasih Pak. Masih hafal tadi Bu? Masih ingat? Masih belum? Ini boleh kita gerak-gerakkan tangan semua. Ya. Ya. Gerakan ya, mau di bawah boleh. Nah, ini dia kita nyanyi semua ya.
Saya kasih kode. Tuh, 2, 3, semua nyanyi lagu tadi. Ya, sama-sama ya. Dondang deh sayang, Kami kami dipanggil, apa kami dijemput. Sekali lagi, masih kurang kompak. Dondang deh sayang, apa maksud kami diundang, apa maksud kami dijemput. Alhamdulillah. Sehat. Dondang deh sayang, dondang deh sayang, dondang deh sayang, dondang deh sayang. Dondang deh sayang, apa maksud apa maksud kami apa maksud kami dijemput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah keringat nih. Pak Anisnya belum datang. Jadi gimana? Mau kolaborasi lagi? Tadi ini masih belum semuanya ya. Belum semuanya bersuara. Ini saya paksa semuanya bersuara. Kali ini karyanya Bagadumbo. Bagadumbo artinya berkumpul. Yang mana waktu dulu kecil-kecil, saya kalau nenek saya bercerita atau akan melakukan sesuatu besok harinya, itu nenek pasti manggil, Bagadumbo, Bagadumbo, Bagadumbo. Lalu cucunya langsung lah di depan dia. Cucu-cucunya berkumpul di depan, menceritakan kisah-kisah, menceritakan nasihat, menceritakan sesuatu. Nah, pada hari ini kita Bagadumbo, kita berkumpul. Jadi, mari kita lihat bagaimana semangat bapak-bapak di sini, dan saya ingin berkolaborasi dengan Anda semua. Ya, bisa itu? Bisa? Gimana yang tadi, yang sehat-sehat? Gimana yang sakit-sakit? Kurang enggak sakitnya? Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Yang kedua, Bagadumbo.
Kolaki sanang mada malam ko Bakumpu bersama-sama Berkumpul nak mengonang elok so isuk Yang mana kita Babuenan elok ya nak Oh bagadumbo Bagadumbo banyak isu yang terjadi, isu ekonomi, perperangan, ketidakadilan yang kita rasakan. Untuk itu, gunanya berkumpul pada hari ini. Yuk kita sama-sama. Bagadumbo Bagadumbo ya,
Oke. Bagadumbo. Bagadumbo. Ah, gini aja terus ya, Bu ya. Ga ba. Ya, yang Ibu sini. Bagadumbo, 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 bagadumbo. Ya, bagadumbo, 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 bagadumbo. Lebih kuat. Lebih kuat. Terus. Bagadumbo, 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 Oke, semua bagadumbo, 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 semuanya bagadumbo, 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 semua tangannya, bagadumbo, 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 Bagadumbo sampai habis musiknya, Bu. Bagadumbo, bagadumbo. Terima kasih, saya Somrodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan meriah sekali lagi untuk Suang Project. Keren banget ya. Nih Bapak nih tadi saya lihat perhatikan dari belakang antusias sekali. Ikut joget gini Pak. Wah. Keren ya, keren, keren banget. Anak Riau ini keren-keren. Abang-abangnya, kakak-kakaknya, pakciknya, makciknya keren semua. Udah makin panas belum suasananya? Udah makin gak tahan untuk mendesak tentunya ya. Makin gak tahan. Panggil sekarang aja Pak Anies. Panggil sekarang. Panggil sekarang. Enggak lah. Nanti dulu, nanti dulu. Ini buat saya kurang panas. Desakan itu lebih panas lagi. Makanya habis ini kita panggil juga anak Riau untuk stand up komedi di depan kita. Manasin suasana. Merosting Pak Anies. Ini bukti bahwa Pak Anies ini nggak anti kritik. Beliau terbuka untuk kritik. Kritik itu membangun. Cek. Ya itu suara saya yang habis, pura-pura. Cek dulu Bang, jalan nggak? Kalau Gimana? kita ganti itu dulu. Oke, ada iklan dulu sedikit. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, atau siapapun yang merasa punya mobil Pajero Sport, platnya BM 14.
Cek, cek, Cek. Cek. Nah, cek. cek. Oke, saya ulangi ya. Tadi ada iklan sedikit. Mobil Pajero Sport BM 1414NO dan mobil-mobil yang sebelah-sebelahnya nih. Tadi berbaris parkirnya. Mohon untuk dipindahkan segera. BM 1414NO dan beberapa mobil tadi yang berbaris di dekatnya mohon untuk dipindahkan segera. Oke, kayak masalah teknisnya udah selesai. Kita coba lanjut ya, karena masih ada beberapa mata acara tentunya. Sebelum kita kedatangan Pak Anies, langsung aja, tidak perlu menunggu lama-lama. Kita sambut stand up komedian, anak Riau asli, Bang Ihsan Ramadan. Tepuk tangan. Selamat siang Pasar Sahil, saya boleh minta tepuk tangan paling meriah Bapak Ibu sekalian semuanya. Mantap sekali, keren. Oh, udah sore Ibu ya, kita ulangin karena permintaan Ibu ini. Selamat sore Pasar Sahil. Mantap sekali, masih semangat Bapak Ibu. Mantap, keren. Halo Bang yang di atas, Pak, ada PT 100 Pak, boleh pinjam dulu Pak. Gagah Bapak tuh, mantap. Ramai di sini saya lihat, ada ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi Bapak memang sendiri di sini Pak, sengaja Pak ya. Memang sebaik-baiknya pemimpin adalah laki-laki Pak, betul ya, betul. Ini banyak ini Bapak nih, keren. Boleh tepuk tangan Pasar Sahil. Tadi saya nungguin Pak Anies juga sama kayak Bapak Ibu sekalian. Saya duduk di depan. Ada ibu-ibu yang lagi belanja bawa anaknya. Anaknya megang-megang baju. Ibunya ngelarang, "Hey Nono, come here," katanya. Terus aku bilang, "Wih mantap ibu nih, ngomong bahasa Inggris sama anaknya." Terus ku tanya, "Bu, emang pakai bahasa Inggris sama anaknya?" "Enggak dek, namanya Ridwan come here," katanya. Gubernur tuh Bu, "Iya cita-citanya," katanya gitu. Mantap sekali. Di sini dukung Pak Anies semua, Bapak Ibu. Mantap ya. Oke, keren. Tadi malam ada yang nonton debat? Keren sekali Pak Anies Bu ya. Wih, jawabannya lugas. Jujur Bu, waktu saya nonton Pak Anies debat, kepala saya pusing. Kolesterol saya naik Bu, karena omongannya daging semua. Iya ya. Terbukti karena paslon lain tuh kayak panik nanggapinnya gitu. Cuman satu respon yang saya ingat, Mas Anies. Terus ada gini-gininya tuh, ngapain saya bilang. Iya. Serius. Buat seru aja tuh dia di situ gitu. Dan jujur, tadi malam debat Pak, Bu, yang saya perhatikan adalah pakaian calon presiden kita. Rapi, Pak Anies ganteng kali malam tadi Bu ya. Paslon nomor 3, baju putih, celana hitam. Wah ini konsepnya monokrom mungkin. Ada lagi yang pakai baju biru, celana hitam. Wah itu saya keingat Bluebird Bu. Pak Anies nih, pakai peci, jas, dasi, celana lengkap semua Bu. Dia udah siap foto studio jadi presiden tuh Bu. Keren Pak Anies. Mudah-mudahan menang ya Pak ya, amin ya Allah. Amin. Wah keren sekali. Saya Pak Anies banget saya ini. Wah. Ya Bapak Ibu, semua pasangan presiden menawarkan perubahan ke kita, betul. Tapi kita butuh pemimpin yang bisa menyetir dirinya sendiri, betul. Contohnya Pak Anies, karena dia Anies bawa sedan. Tapi hari ini Pak Anies bawa supir dia, betul. Gak apa-apalah. Serius, semua pemimpin itu menawarkan perubahan. Tapi karena keseringan blunder, yang dirubah malah pandangan masyarakat ke dia Pak. Maksud saya kalau bapak-bapak mau blunder, jangan jadi presiden. Jadi kiper MU aja. Karena yang nyerang bukan buzzer tapi fans Barca paling-paling ya kan. Serius. Saya lihat Pak Anies debat keren sekali tadi malam, keren. Jago lah saya bilang, wah mudah-mudahan menang gitu. Kalau nggak dicurangin saya bilang gitu. Amin ya Bu ya. Mantap Ibu.
Apalagi ya kita ya. Oke. Saya dari Inhil. Di sini ada orang Inhil, teman-teman. Ibu orang Inhil. Buat yang nggak tahu, Inhil itu jaraknya 8 jam dari Pekanbaru. Saya pengen nantang Pak Anies, kalau memang desa Anies ini buat dekatin ke masyarakat, saya pengen nantang Pak Anies datang ke kampung saya. 8 jam dari Pekanbaru, Pak. Nggak naik pesawat, nggak naik helikopter, Bapak naik travel, saya minta. Karena 8 jam saya yakin dalam mobil Bapak akan dekat sama masyarakat gitu. 2 jam pertama Pak Anies bisa mendengar keluh kesah masyarakat. 2 jam kedua Pak Anies tuh udah ngeluh. Lama lagi nih Pak supir, katanya. Jauh lagi nih, agak goyang saya nih, katanya. Dan 4 jam berikutnya saya jamin Pak Anies akan melihat jalan rusak, Pak. Karena menurut BPS, Riau merupakan salah satu provinsi paling banyak jalan rusak. Tolong Pak Anies. Jangan betul aja Bu, tepuk tangan. Nah, bagus. Serius, jalan lintas dari Pekanbaru ke Tembilan tuh ada yang putus, Bang. Bukan rusak, tapi putus. Jadi ada jalan, Bu, putus jalan gitu. Kalau Ibu naik Pajero masih aman, Bu. Aman mobil Ibu. Tapi kalau Ibu naik Karimun, wih, mobil Ibu jadi Karimun Jawa tuh, Bu. Buat pulau sendiri dia di situ. Serius Pak Anies, kalau memang pengen lebih dekat gitu. Boleh tepuk tangan lagi teman-teman ya. Iya ada contekannya Bu, maaf ya. Ibu, saya punya tebak-tebakan buat Ibu. Di sini kan banyak pedagang nih Bu, di pasar ini kan. Kalau kita belanja tuh pasti manggilnya Uni gitu kan Bu. Nah kalau Uni yang jual minyak namanya siapa Bu? Salah. Namanya Uni Emirat Arab Bu. Ya, itu banyak minyaknya Bu. Nah, kalau Uni yang badannya besar Bu, namanya Uni Soviet Bu. Kalau dia suka melawak Bu, namanya Manchester United Bu namanya. Nah itu. Jangan Bang, tipis-tipis aja Bang ya. Biar aman kita Bang ya. Apa Bang? Apa? Goa? Iya, goyang-goyang kita, mantap. Dan ini teman-teman, satu lagi, kalau Pak Anies datang, aku minta Pak Anies buat Indomaret di Tembilahan. Di kampungku nggak punya Indomaret Bu, tapi akhirnya kami buat sendiri, namanya Indragiri Mart. Memang agak maksa dia. Tiap kita datang disambut, selamat datang, kita datang lagi, selamat datang lagi, kau aja yang datang, katanya. Pak Aniesnya datang, boleh minta tepuk tangan buat Pak Anies. Keren sekali Pak Anies. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu Pak Anies datang dulu. Aman. Kita tunggu Pak Anies. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Anies, teman-teman. Mohon Pak Aniesnya diberi jalan, diberi ruang, agak dibukakan sedikit jalannya. Silakan Pak Anies, selamat datang di Pekanbaru di Riau. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, warga Pekanbaru mohon berkenan untuk duduk. Duduk.
Ya, duduk semuanya ya. Duduk di tempatnya masing-masing tadi. Bapak Ibu boleh ngambil kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, Tetap silakan tertib. duduk. Iya, silakan duduk. Tertib, tertib, semua tertib. Iya, tertib kembali boleh. Tertib. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ya, silakan Tenang. duduk, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya, ya, silakan duduk. Ya, sekali lagi saya imbau duduk. Silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Iya. Iya, ini sebentar mejanya baru ini. Bapak masih salaman, Bapak masih salaman. Ntar, iya ntar. Ya, Masih salaman, masih. acara akan kita lanjutkan. Acara kita lanjutkan. Pak Anies silakan duduk. Bapak dan Ibu silakan duduk juga. Silakan duduk. Semua duduk. Ini kamera nggak kelihatan kalau nggak duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Acara masih panjang. Acara masih panjang. Pak Anies, mohon izin Pak Anies, tadi ketika Pak Anies datang, kita masih ada sesi roasting dari Komika. Pak Anies nggak masalah dong di roasting dong? Sangat tidak masalah ya? Saya mohon izin melanjutkan acara dulu ya. Wakanda nomor Indonesia Forever. Bapak, Ibu, Pak Anies ini orang tertib. Saya minta kalau capres saya tertib, pendukungnya juga tertib. Sepakat ya? Sepakat? Silakan duduk semua. Bang Ihsan, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Bang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Anies, teman-teman semua. Terima kasih. Sabar, tenang, tenang. Pak Anies ya jangan dihalangin masuknya. Gimana mau jadi presiden, masuk aja dihalangin dia. Iya, sabar, tenang ya Pak ya. Kak, rasanya kurang lengkap kalau Pak Anies datang ke Riau, enggak kita kasih pantun nih ibu-ibu. Iya ya, boleh ya. Ciri khas Riau kan Pak, berdendang zapin sambil menari, budaya tak hilang dimakan zaman. Kita ulangin, bilang cakep gitu ya. Suai, boleh, suai. Berdendang zapin sambil menari, budaya tak hilang dimakan zaman. Selamat datang Pak Anies Baswedan kemari, boleh dong kita semua berikan tepuk tangan. Pak Anies, saya respect sekali kepada Bapak. Tadi malam Bapak debat, capek sekali Pak ya. Sekarang datang ke Pekanbaru Pak ya. Mantep, langsung berangkat Pak Anies tadi pagi teman-teman. Ya begitulah Pak, memang cari suara Pak ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa Anies, mohon maaf Pak Anies ya. Gak apa-apa Pak Anies. Tadi saya nantang Bapak Pak, untuk ke kampung saya Pak. 8 jam lagi dari Pekanbaru. Tapi nggak naik pesawat, nggak naik helikopter Pak. Bapak naik travel. Travel itu kendaraan umum Pak. Jadi Bapak bisa lebih dekat sama masyarakat gitu Pak. Bisa kenalan, Bapak ngobrol-ngobrol nanti Bapak jadi sanak tuh Pak jadinya. Iya, gitu Pak. Mantap sekali. Pak, ini Pak, saya itu mau nyampaikan keresahan saya soal lahan Pak. Banyak sekarang lahan yang dialih fungsikan, betul teman-teman? Lahan dialih fungsikan menjadi perumahan, hutan dijadikan perumahan Pak. Maksud saya kalau kayak gitu yang kasihan siapa? Orang hutan Pak. Jadi orang rumah Pak dia. Makanya apalagi tuh cara mengalihkannya pakai asap Pak, dibakar lahannya. 2015 Riau menjadi titik api terbesar Pak. Mungkin itu akan jadi PR Bapak ke depan. Saya harap nanti bisa disolusikan begitu Pak. Dan terakhir Pak, saya arsitek Pak.
Saya tuh banyak dapat klien Pak. Ada kemarin klien saya minta bangunin pagar. Katanya biar rumahnya aman. Saya bilang pakai beton sama besi aja. Dia bilang kurang aman. Saya bilang kalau ibu mau aman, jangan pakai beton sama besi. Ibu pasang brimob 2 kompi Bu. Tapi kalau ibu mau aman dan sejahtera, ibu pasang foto Caimin sama Anies Baswedan. Karena selain aman, rumah ibu juga amin, saya bilang. Terima kasih, saya Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau dilanjut acaranya? Lanjut. Pak Anies, spesial sekali. Kali ini Desak Anies, edisi ke-7 Pak, kalau Bapak lupa. Jadi Bapak udah keliling-keliling dari Jawa ke Kalimantan ke Sumatera Pak. Ini Desak Anies ke-7. Saya Izmu Pak, saya yang akan memandu diskusi kita dengan hari ini. Desak Anies ke-7 ini spesial Pak, karena kita di pasar Pak. Pertama kali Desak Anies ini di pasar Pak. Di pasar semua orang kumpul. Ini ada teman-teman pedagang di sini Pak, di depan Bapak persis. Ada mahasiswa juga kumpul. Barusan ada supir Gojek di sini kumpul. Ada pegawai, ada pelajar dan lain-lain. Tepuk tangan. Pak, karena katanya adat bumi lancang kuning ini panggil orang Pak Cik, Mak Cik katanya Pak. Saya akan izin panggil Bapak Pak Cik Pak ya. Pak Cik Anies gitu ya. Sepakat ya? Cocok ya? Oke, Pak Cik Anies. Ini semalam debat nih. Ini semua orang di sini pada nonton. Enggak level. Waduh. Coba teriak-teriak. Siapa yang paling bagus semalam? Tadi ada yang ngomong sapres sebelah katanya Pak. Enggak apa-apa ya Pak ya? Enggak apa-apa ya. Selera orang beda-beda Pak ya. Pak, tapi cerita dong Pak sedikit. Bapak sendiri semalam itu pribadi puas nggak Pak? Karena teman-teman di sini, bapak-bapak ibu di sini juga penasaran gitu Pak. Impresi Bapak, perasaan Bapak, kepuasan Bapak semalam itu gimana Pak? Boleh digambarkan sedikit Pak? Sambil sapa-sapa di sini mungkin. Tadi malam saya tanya perasaan tapi nggak dijawab. Iya, saya tadi malam tanya perasaan kan, tapi nggak dijawab. Jadi sekarang saya ditanya perasaan ya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Nomor 1, saya bersyukur bisa kembali ke Pekanbaru. Saya bersyukur bisa kembali ke Riau. Dan kali ini ketemu di pasar yang luar biasa. Jumpa semua, insya Allah ini pertemuannya bawa berkah ya. Nah, terus cerita tadi malam. Saya panggil Anda apa jadinya? Izmu Pak. Izmu aja atau Pak Cik Izmu? Pak Cik Izmu boleh. Kalau Pak Cik kemudaan ya? Kalau muda panggilnya gimana? Bujang. Panggilnya apa? Masa Ismu sendiri malah bingung? Saya orang Bandung Pak. Bandung. Oh, Bandung. Ya udah, Ismu ada, Ismu. Siap, Pak Cik. Dilanjut. Saya tadi malam bersyukur. Karena tadi malam itu kesempatan bagi kami untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan cara berpikir, cara memutuskan, bahkan menyampaikan prinsip-prinsip di dalam berurusan dengan masalah-masalah. Betul tidak? Jadi kami bersyukur bisa melakukan itu dan saya rasa masyarakat pun bisa menilai, masyarakat bisa membandingkan. Betul kan? Jadi bukan tampil sendiri tiga-tiganya dan saya bersyukur alhamdulillah tadi malam berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Lancar. Tadi malam sampai agak panjang. Mudah-mudahan yang di sini nonton juga merasa puas tadi malam. Ya, itu dia tepuk tangan. Pak, tadi saya lihat rombongan Bapak ini ramai betul Pak ya.
Nih tadi saya lihat ada putrinya idola ayah saya Pak. Ada Mbak Ciki Fauzi. Ya Mbak Ciki Fauzi ini seniman, musisi, dan entrepreneur. Satu cerita Pak yang menarik, ya betul, putrinya Ikang Fauzi. Ya, Mbak ini punya platform namanya Cikigo. Cikigo itu banyak bantu menyuarakan mengenai Palestina. Tepuk tangan dong buat Mbak Ciki. Jaketnya juga keren. Jaketnya juga keren. Jaketnya keren. Itu. Pak Anies. Dipakai kan ini? Ada yang Palestinanya yang ini? Yang ini enggak? Oke. Pak Anies sudah siap didesak Pak Anies? Kita tiap waktu didesak. Lebih dari siap berarti ya. Tapi Pak, iya, saya bersyukur. Kenapa? Ini adalah kesempatan yang mudah-mudahan saya bisa dapatkan banyak. Kesempatan untuk saya mendengar dari ibu bapak sekalian. Karena kalau soal bicara, menjelaskan sudah sering. sudah jago. Tapi lagi di pasar begini saya ingin mendengar malah Betul. dari ibu-ibu semuanya. Umumnya ibu-ibu, ada bapak-bapak juga kan? Ada. Siap. Yuk, Oke, Pak Anies bilang tadi Pak justru ingin lebih banyak mendengar. Begitu ya? Nah, kita ini karena di pasar tentu ada perbedaan-perbedaan yang spesial daripada desak Anies sebelumnya. Pak Anies juga sebagai seorang pemimpin yang selain harus jago bicara tapi juga jago mendengar. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke segmen pertama, dengerin Nis. Ya, sekali lagi saya ulangi karena ini kita berada di pasar ya. Pasar Sail Pekanbaru, Pasar Sail Indah Pekanbaru. Nah, bicara tentang Pasar Sail Pekanbaru ini Pak, ini punya histori yang indah seperti namanya. Jadi dulu ketika didirikan, saya dapat cerita bahwa Pasar Sail ini dapat titel sebagai pasar terbaik satu Sumatera, betul ya? Jadi teladan tahun 2000-an awal. Tapi waktu berlalu, keadaan berubah nih Pak. Bapak mungkin bisa lihat Pak sudut-sudutnya Pak. Ini tadi siang hujan atap ini bocor Pak. Nah, artinya apa? Ada keresahan yang terpendam. Ada perubahan yang ingin didesak tentunya. Dari teman-teman pedagang. Maka dari itu saya mengundang perwakilan dari teman-teman pedagang Pasar Sail Indah. Ada perwakilan yang bisa maju ke depan? Ada pedagang? Satu orang. Oh ya, silakan. Jadi aspirasinya disampaikan langsung oleh pedagang ya Pak. Bapak dengan siapa? Pak Ihsan. Dengan Pak Ihsan. Pak Ihsan, silakan ini mikrofonnya. Silakan Pak Ihsan, disampaikan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies, perkenalkan nama saya Irsan. Berkebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Pedagang Pasar Sail pada saat ini. Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Anies beserta rombongan. Benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya Pasar Sail di mana tempat kita berdiri, kita berkumpul pada saat ini, pernah berpredikat sebagai pasar tradisional terbaik, sebagai pasar tradisional percontohan se-Sumatera. Alhamdulillah. Namun Pak Anies, ini ada cerita sedikit Pak Anies. Seiring berjalannya waktu, lebih kurang beberapa tahun ke belakang Pak Anies, keanjlokan, kemerosotan itu terjadi Pak Anies. Sementara kami di sini masih banyak pedagang yang berharap, yang menggantungkan nasib di pasar ini Pak Anies. Mungkin saya tidak akan memaparkan seperti apa penyebab, apa yang membuat ini terjadi. Pak Anies kan cerdas orangnya. Pak Anies yang berpikir, kami tolong bantu kami. Kami tidak bisa lagi untuk mengatakan begini begitu. Sudah puas Pak Anies. Memang pada saat ini pengelolaan pasar di bawah sepenuhnya di bawah naungan Pemko, dalam hal ini Dinas Perindustrian. Namun pada sampai saat ini kami masih saja seperti ini Pak. Pedagang kami lebih kurang 70% sudah meninggalkan pasar. Pengunjung kami juga sudah kehilangan pengunjung pasar. Ya barangkali Pak, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, di mana maraknya pedagang liar, maraknya pasar kaget,
swalayan dengan semena-mena berdiri di depan kami, Pak. Tolong bantu kami. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengatakan bahwasanya Pak Anies, kami mendesak Pak Anies pada kesempatan ini. Bagaimana Pak Anies bisa mengembalikan setidaknya pasar sayur ini kembali seperti dulu lagi. Karena kami tetap ingin berharap mencari nafkah, mencari rezeki, menghidupi keluarga kami di sini Pak Anies. Seperti yang tertulis di belakang Pak Anies, kita tengok kalimat pasar tulang punggung perekonomian rakyat. Iya. Jangan biarkan kami kurus kering, tinggal tulang. Baik Pak Ihsan. Terima kasih Pak Ihsan. Presiden dulu. Ya, silakan Pak Ihsan. Pak Anies dijawabnya nanti ya. Iya. Selfie. Selain Pak Ihsan. Ya, selain Pak Ihsan, tentu masih ada aspirasi-aspirasi lain dari pedagang pasar saya tentunya. Kalau tadi udah cowok, udah bapak-bapak, udah Pakcik Ihsan, sekarang aku pengen maciknya. Ada yang berani macinya? Ibu, silakan. Cek, silakan. Ibu dengan ibu siapa ibu? Nah, Ibu Siti Rosima silakan. Nengok Pak Anies aja udah senang hati ini ya. Jadi lupa mau nanya apa. Ya, hidup Pak Anies ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu perwakilan pedagang pasar Sail Pak, nama saya Siti Rasima. Dalam hal ini saya hanya ingin menjelaskan Pak tentang keadaan pasar. Keadaan pasar dan keadaan pedagang sekarang ini tidak baik-baik saja Pak. Di mana kini harga bahan pokok yang melonjak naik, pasar online yang marak, pasar modern yang tersebar luar seperti swalayan yang berdiri di dekat pasar-pasar tradisional Pak. Contohnya Daily Mart Pak. Semenjak berdirinya Daily Mart itu Pak, 70% kami mati di sini Pak. Kami sudah mengadukan ke aparat-aparat semuanya Pak, tidak ada yang berani membongkar perizinan Daily Mart itu Pak. Sampai sekarang, harapan kami semoga Bapak duduk biar bisa Bapak membongkar perizinannya itu Pak. Ya. Oke. Seandainya Pak Anies terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029, apa program Bapak untuk meningkatkan dan menghidupkan kembali pasar tradisional, terutama pasar tradisional di Pekanbaru ini Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Izin foto dulu ya. Nanti aja Ibu, nanti belakangan ya, belakangan. Nggak apa-apa. Aduh. Balikin ke orang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah ya? Udah ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah nggak? Udah apa masih ada? Oke, terakhir tapi jangan lama-lama. Jangan pakai foto. Silakan. Nggak mau? Oke? Oke, silakan. Ibu singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies, perkenalkan saya Wiwi Ekasari. Saya pedagang Pak, pakaian jadi yang di sudut sana. Ya, masih dibuka Pak. Ya. Semoga Pak Anies dan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jujur Pak,
sebelum Bapak sampai di sini, saya belum ada pilihan tentang Pilpres, pemilihan presiden Pilpres yang 2024. Tapi menengok Pak Anies, nampaknya ada perubahan. Karena menurut saya Pak, selama ini Presiden Indonesia tidak ada yang peduli kepada rakyat kecil, apalagi pedagang kecil Pak. Terasa sekali saat ini Pak, pasar sepi, daya beli masyarakat ke pasar itu sangat berkurang. Sementara biaya hidup kita semakin lama semakin tinggi, pendapatan kita menurun Pak. Kami mohon sekali setelah Bapak nanti duduk, seandainya Bapak dipilih, tolong perubahan tentang pasar. Dan saya ingin mendesak Bapak, kami di sini Pak puluhan tahun berjualan, menyewa kedai, menyewa toko dengan puluhan juta juga setiap tahunnya. Kami ingin Pak, kami ingin mendesak pedagang yang udah lama berjualan di sini, kami mohon kepada Bapak tidak lagi membayar sewa toko atau sewa kedai. Dan kami ingin mendesak supaya Bapak bisa meminta ke pemerintah Pekanbaru Kota untuk kami pedagang yang udah lama berjualan di sini, untuk membebaskan kami biaya sewa menyewa dan mendapatkan kami toko yang telah kami sewa selama ini, mendapatkan hak Pak. Mudah-mudahan saya rasa Bapak mengerti. Kalau sewa kedai saya Pak sebelumnya 11 juta setahun, tapi berjalannya waktu Pak, rasanya berat Pak untuk masa ini untuk membayarnya. Mudah-mudahan setelah ini ada perubahan untuk Pak Anies. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun karena kita Pekanbaru ini identik dengan pantun. Makan buah duku rasanya manis. Kita makan di hari Jumat. Mari kita dukung dan pilih Pak Anies di Pilpres 2024. Karena saya udah berubah pikiran, karena saya udah berjumpa dengan Bapak, saya tetapkan hati saya untuk memilih Pak Anies. Baik Ibu, terima kasih banyak, silakan. Udah difotoin banyak. Baik, terima kasih. Waduh, pedagang ini antusiasmenya luar biasa ya Pak ya. Sulit sekali mengatur pedagang ini. Oke, tapi poinnya Pak Anies sudah catat semua. Tadi Pak Anies sudah mendengar aspirasi, keresahan, dan harapan-harapan dari teman-teman pedagang. Tapi tahan dulu Pak responnya, nanti sekaligus. Pak Anies sudah punya jawaban? Sudah siap Pak Anies? Kalau sudah siap, kita masuk ke segmen kedua. Gimana Anies? Nah Pak, menjelang akhir tahun, harga-harga bahan pokok itu naik nih Pak, hampir semua ya. Saya punya data, harga per kilogram daging sapi itu 147.000. Cabai merah keriting 78.000. Bawang merah 32.000. Minyak goreng 16.000. Apalagi nih yang belum disebut? Wah. Naik semua pokoknya ya. Nah Pak, gimana nih strategi Bapak untuk menjaga harga kebutuhan tersebut agar kedepannya bisa stabil, agar pedagang ini bisa untung terus, begitu Pak? Silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Iya, ini kayak debat tadi malam ya. Nggak apa-apa. Kalau jawabnya 10 menit nggak selesai nanti urusannya ya. Jadi terima kasih. Pertama, kita mengalami tahun baru, lebaran, itu tiap tahun. Bukan sesuatu yang mendadak, betul kan? Jadi sebenarnya langkah yang harus dikerjakan adalah menyiapkan sejak awal bahwa akan ada lonjakan permintaan di bulan Ramadan menjelang lebaran, apalagi ketika saat lebaran. Lalu yang kedua, ketika akhir tahun juga akan ada lonjakan, sehingga
produksi ditingkatkan sejak awal. Yang problem selama ini adalah produksinya tidak disiapkan untuk lonjakan permintaan. Padahal semua tahu yang namanya restoran, kemudian pasar, Ramadan itu pasti penjualannya lebih tinggi daripada hari biasa, betul kan? Namanya sih puasa, betul kan? Kenyataannya konsumsinya lebih besar, betul kan? Dan itu sesuatu yang terjadi. Jadi saya ketika dulu mimpin Jakarta, saya sempat bilang, ini aneh ini. Kita jelas-jelas tiap tahun ada puasa, tiap tahun ada lebaran, tiap tahun akhir tahun, tapi kita produksi rata. Terus ketika ada lonjakan permintaan, kita impor. Betul kan? Nah, jadi strateginya, ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, harus pemerintah nasional. Meningkatkan produksi, mengikuti siklus permintaan. Bukan rata seperti biasa. Yang kedua, caranya bagaimana? Membuat bahasa yang biasa resminya namanya kontrak farming. Tapi kalau bahasa yang kita gunakan ini pakai bahasa Indonesia, kita biasa sebut jaminan pembelian panen atau kontrak pembelian panen. Jadi petani ketika mereka bercocok tanam, dia sudah memiliki kontrak bahwa akan ada yang membeli hasilnya. Sehingga selama dia bercocok tanam, dia tenang. Itu namanya kontrak hasil pertanian. Nama resminya kontrak farming. Bukan buruh kontrak, tapi petaninya. Kami sudah mengerjakan di Jakarta. Apa yang terjadi? Petani itu membentuk, kan ada Gapoktan ya, gabungan kelompok tani. Kita berkontrak dengan mereka selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun petaninya hidup tenang. Karena dia tahu akan ada DKI yang membeli hasil pertanian. Dengan kontrak itu dia bisa kredit alat-alat pertanian. Dengan kontrak itu dia bisa, kalau ada kebutuhan pupuk, kebutuhan kimia, dengan mudah dia mendapatkan pinjaman. Kenapa? Karena ada kontrak yang akan membeli. Nah, dengan cara begitu maka kebutuhan kami nih wilayah bisa dibuat sesuai dengan produksi. Jadi itu yang kita bisa kerjakan. Dengan cara begitu insya Allah kita akan bisa menangani lonjakan harga sehingga semuanya menjadi lebih stabil. Gitu ya. Oke, pertanyaan kedua Pak Anies. Nih Pak, tadi ada cerita juga dari Bu Wiwi ya kalau nggak salah ya. Nih pasar sepi, awalnya akibat Covid ya, akibat pandemi. Tapi buktinya setelah pandemi juga masih sepi aja, berarti ada satu hal lain yang terjadi. Nah kebiasaan masyarakat ini berubah sekarang, pada suka belanja online katanya Pak. Akibatnya pasar-pasar tradisional yang fisik ini jadi sepi. Nah kira-kira Pak Anies punya solusi nggak Pak? Supaya pasar tradisional ini bisa ramai lagi ke depannya, gimana Pak? Ya, pasar tradisional tidak boleh mati, harus dirawat, dikembangkan, dan itu ciri dari bangsa kita ya. Dan di pasar tradisional itu terjadi interaksi lebih dari sekedar transaksi rupiah. Kan saling kenal, betul tidak? Antara pedagang dengan penjual juga, walaupun ketemu tiap waktu, tawar-tawaran terus tiap waktu. Benar tidak? Disitulah kemudian ada ikatan kebersamaan. Jadi pasar tradisional itu bukan sekedar tempat jual beli barang. Ini adalah simpul persaudaraan dalam masyarakat. Itu pasar tradisional. Nah, ini harus dilakukan modernisasi. Jadi kalau tadi diceritakan pasar Sail ini dulunya termodern, dulunya terbaik, tapi barangkali tidak mengikuti perubahan tuh. Akhirnya menjadi seperti sekarang yang dipandang tertinggal. Apa yang dilakukan? Pasar tradisional dijaga, tapi dilakukan perapian. Kami mengerjakan di Jakarta tanpa menggusur, tanpa memindahkan pedagangnya. Jadi tetap pedagang di situ. Tapi pasarnya dibuat rapi. Dan ciri pasar yang rapi, saya sering katakan, kalau datang ke pasar yang rapi apa? Tidak ada aroma. Begitu tidak ada aroma, artinya pasarnya bersih, rapi. Dan ini harus kita kerjakan. Melakukan upgrade, peningkatan kualitas pasar supaya tetap ada pasar tradisional tetapi lebih modern, lebih rapi.
Dan itu artinya pemerintah alokasikan anggaran yang cukup untuk bisa melakukan revitalisasi pasar, tapi jangan pasarnya direvitalisasi, pedagangnya dipindah. Kalau itu bukan revitalisasi, itu namanya pemindahan pedagang. Yang kita lakukan revitalisasi. Dengan begitu, mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan zaman. Kalau tidak ketinggalan, begitu jawabnya. Jadi yang fisik dijaga, yang online juga bisa untung gitu Pak ya? Ya. Jadi adil. Baik, itu mungkin sesi yang membahas soal isu pasar dan ekonomi. Tapi kita masih punya banyak sesi. Pak Anies tentu masih semangat Pak Anies. Siap. Sesi berikutnya akan makin panas. Saya kasih saran ke Pak Anies untuk bisa kontrol emosi. Pak Anies, karena tadi malam emosian itu trending di Twitter Pak. Kata emosian itu trending. Ada yang emosi? Ada Pak yang emosi. Tapi saya nggak tahu siapa ya Pak. Aduh. Langsung aja karena Pak Anies sudah siap, kita masuk ke segmen 3 Jawab Nis. Ini kalau boleh di sini duduk dong, kasihan yang belakang nggak bisa lihat. Duduk. Nggak apa-apa di sini tapi duduk biar yang belakang bisa lihat. Anda juga jadi nggak capek, ya. Ayo duduk. Baik, kita masuk ke segmen 3, diulangi Jawab Nis. Baik, ini pertanyaannya lebih banyak, isunya lebih variatif, mencakup berbagai aspek yang menjadi masalah di Provinsi Riau ini. Yang pertama, Pak, jumlah tenaga kerja asing di Provinsi Riau ini banyak banget Pak. Tercatat 117.000 orang di tahun 2023. Gak cuma nambah jumlahnya, gaji mereka itu juga lebih besar daripada yang lokal Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap fakta ini dan apa solusi Bapak ke depannya? Silakan Pak, waktu menjawab 2 menit. Yang pertama, tidak boleh ada tenaga kerja asing ilegal yang dibiarkan bekerja. Nomor 1. Semua yang ilegal tidak boleh dan harus ditindak. Yang harus ditindak siapa? Pekerjanya dan yang memperkerjakannya. Dua-duanya harus ditindak. Karena kalau ada pekerja asing ilegal, itu artinya menyerobot jatah tenaga kerja kita. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, kita harus secara bertahap meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita untuk bisa nantinya menggantikan tenaga asing legal yang bekerja di sini. Karena sebagian ekspat itu dibutuhkan karena di sini belum ada, harus disiapkan penggantinya. Tidak boleh terus-menerus kita sekedar wah sudah asing 10 tahun 15 tahun tetap. Itu artinya ketergantungan. Ketika kita punya kebutuhan kita belum ada, kita pakai, tapi kita harus menyiapkan penggantinya. Jangan kemudian tidak disiapkan penggantinya. Merekrut tenaga kerja asing sifatnya temporer, bukan permanen. Nah, supaya temporer kita harus menyiapkan tenaga kerja. Lalu yang tidak kalah penting adalah selalu ada kebijakan melibatkan tenaga kerja lokal. Proyek apapun tenaga kerja lokal harus diberikan tempat dan harus gajinya layak. Kalau itu saya punya pengalaman di Jakarta, ketika upah minimum itu ditetapkan, saya sampaikan, kita menetapkan bukan sekedar sesuai aturan, tapi sesuai prinsip keadilan. Gitu. Cukup Pak Anies, terima kasih. Jadi itu isu anak muda ya, anak-anak muda Riau, ingat Pak Anies tadi udah punya solusi untuk masa depan kita di dunia karir nanti. Begitu ya. Ada pertanyaan berikut, kita agak geser sedikit Pak. Kali ini persoalan infrastruktur. Jadi PR terbesar salah satu dari Provinsi Riau adalah terkait infrastruktur jalan juga jembatan Pak. Apalagi kondisi jalanan dan jembatan di daerah Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Meranti. Katanya banyak yang rusak parah, betul nggak tuh? Waduh, betulnya marah gitu ya Pak. Kayaknya udah lama nggak diperbaiki Pak. Nah Pak, katanya pemerintah ini juga sering berkelit Pak. Suka lempar-lemparan tanggung jawab, kata provinsi ke pusat, kata pusat ke provinsi. Nah gimana Pak, solusi dari Bapak supaya jalan-jalan di Sumatera ini kedepannya bisa bagus
Dan jalan bagus ini bukan cuma hak warga Bapak di Jakarta, tapi warga semua orang di Indonesia. Begitu Pak, silakan dijawab. Tadi pagi saya mampir ke Binjai dan ke kampung, jalannya luar biasa, tanpa aspal. Lalu bergelombang dan berlumpur. Dan saya sampaikan tadi, karena itulah mengapa kita perlu pemerataan pembangunan. Jangan hanya membangun di satu tempat. Seperti membangun IKN itu hanya satu tempat. Nah, uang yang sama bisa dipakai untuk membangun jalan-jalan di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun di satu tempat. Nah, dengan cara begitu jalan tak berbayar harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi nomor satu, identifikasi jalan rusak. Jalan rusak prioritas untuk diperbaiki. Sesudah itu kemudian jalan-jalan yang belum terbangun dengan baik itu dibangun. Dan ini memang harus berbagi tugas, tidak bisa hanya pemerintah daerah saja, juga tidak bisa pemerintah pusat, tapi harus kerja bersama. Dan kami pernah merasakan, saya kebetulan bersyukur sekali pernah tugas di kabinet, kemudian pernah juga tugas di kepala daerah. Jadi merasakan betul bahwa salah satu masalah yang harus diperbaiki adalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah itu sering harus bekerja sendirian. Pemerintah pusat tidak selalu memberikan dukungan. Nah, kami akan prioritaskan bukan hanya jalan berbayar, namanya jalan tol, tapi justru harus meningkatkan kualitas jalan tak berbayar. Jalan gratis nih. Jadi kenapa jalan ini penting? Industri kecil, usaha mikro, lewatnya mana? Jalan ini, jalan yang tak berbayar. Bila jalan itu diperbaiki, maka barang-barang akan dengan mudah sampai ke perkotaan. Jalan barang akan mudah sampai ke pasar. Konsekuensinya mereka akan lebih sejahtera. Makin banyak barang ke pasar, makin bergerak perekonomiannya. Kalau makin bergerak perekonomiannya, makin banyak pajak ke pemerintah. Kalau pajak pemerintah makin banyak, artinya uang di pemerintah makin banyak untuk melakukan pembangunan. Itulah siklusnya kira-kira begitu. Ya, makasih. Baik Pak Anies. Tadi soal pasar udah, tenaga kerja udah, infrastruktur udah, tapi masalah masih banyak Pak. Kali ini kita geser Pak, isunya terkait dengan kesehatan. Ini ada banyak kasus BPJS Pak. Di Provinsi Riau itu katanya pelayanannya beda banget dengan bayar sendiri Pak. Administrasinya ribet, birokrasinya juga sulit, begitu Pak faktanya. Kira-kira Pak Anies punya solusi nggak Pak? Supaya layanan BPJS ini bisa lebih bagus lagi. Ya. Nah ini pertanyaan dari Instagram Pak. Dari Jadi, Instagram. dari Instagram, Oke. dari anak Riau. Silakan Ya. Pak. Di sini acungkan tangan yang pernah mengalami kesulitan ketika ke rumah sakit. Banyak Pak. Di belakang juga ada Pak. Semuanya. Hampir semua. Banyak ya. Apalagi penyandang disabilitas ya. Begini Mas sekalian. Ini persoalannya tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pikiran. Kenapa? Menurut saya ini adalah masalah mendasar yang harus diperbaiki segera. Pelayanan kesehatan kita, khususnya bagi pengguna BPJS, seringkali dirasakan lebih rendah dibandingkan non BPJS. Padahal semuanya dari rakyat Indonesia, semuanya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang berkualitas, sehingga datang ke tempat pelayanan kesehatan pulang itu bersyukur, bukan datang pulangnya makin sakit, makin miskin. Itu berat itu. Jadi karena itu kami sudah menyiapkan Bapak sekalian, bila ini menjadi PR kita akan membuat sebuah sistem yang tidak merugikan bagi semua, tapi harus bicara dengan siapa? Dokter diajak bicara. Harus, pengelola rumah sakit diajak bicara, tenaga kesehatan diajak bicara, kemudian pasien diajak berbicara, kemudian pemerintah diajak bicara, baik pusat maupun daerah, duduk bersama-sama menata ulang sistem ini supaya BPJS bisa jalan tapi pelayanan juga baik.
termasuk untuk dokternya, termasuk untuk perawatnya. Karena mereka pun hari ini merasakan tekanan yang sangat besar. Jadi kalau tidak duduk sama-sama, hanya diputuskan sepihak oleh BPJS, hanya diputuskan sepihak oleh Kementerian Kesehatan, maka ini tidak akan menghasilkan solusi yang baik. Kita berencana duduk sama-sama, bikin sistem yang lebih baik, yang insya Allah semua orang datang dapat pelayanan baik dan pulang dengan rasa syukur. Baik, Pak Anies. Permasalahannya masih banyak, Pak. Pertanyaannya juga masih banyak. Kali ini kita geser, Pak. Soal bansos nih, Pak. Ini saya dengar satu isu, katanya Pak Ci Anies, maaf nih kelupaan tadi, Pak Ci Anies ini mau melakukan perubahan nih, Pak. Salah satunya soal bansos. Katanya Bapak ini nggak setuju bansos begitu, Pak. Apa betul mau dihilangkan? Kan bansos itu bantuin orang banyak, Pak. Kenapa malah dihilangkan, Pak? Silakan, 2 menit waktunya, Pak. Ya. Dulu waktu saya mengikuti pilkada di Jakarta tahun 2017, begini juga ceritanya. Kalau nanti gubernurnya diganti, maka KJP-nya hilang. KJP itu kartu Jakarta Pintar, hilang. Jadi digosipin. Sekarang juga gitu. Kalau perubahan bansosnya hilang. Oh, nggak hilang. Nggak hilang. Malah saya tunjukin nih. Nih, nanti akan ada bansos plus. Bukan hilang, malah dilebihin, Pak ya. Saya muter. Dikasih plus. Kebaca kan? Ya nih gini, gak usah orangnya muter, tulisannya aja yang muter. Jadi, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita siapkan bansos plus. Artinya apa? Manfaatnya ditingkatkan, pelayanannya diperbaiki, dan penerimanya pun diperbaiki. Banyak keluhan yang seharusnya terima belum terima, tapi juga ada keluhan yang seharusnya tidak terima malah terima. Betul nggak tuh? Nah, jadi kita ingin ini diperbaiki. Namanya apa? Bansos plus. Jadi bukan hanya diteruskan, ditingkatkan. Gitu jawabannya. Oke, makasih. Nah, waktunya masih ada tapi nggak apa-apa, seperti debat udah selesai nih. Baik, Pak Anies, silakan duduk kembali, Pak Anies. Ya, Pak Ci, kita masih punya beberapa pertanyaan. Kita semua tahu bahwa provinsi ini terkenal oleh 2 komoditas utama. Yang pertama itu karet dan juga sawit. Kira-kira Pak Ci Anies punya program khusus nggak untuk petani karet dan juga kelapa sawit? Silakan ya, Pak Anies. Makasih. Paling tidak 4 hal. Satu adalah subsidi untuk pupuk dan bibit. Itu akan kita siapkan. Nomor 1, itu paling penting. Kemudian yang kedua adalah banyak yang memiliki problem dengan status tanahnya. Karena itu di sini akan kita siapkan reforma agraria sehingga memiliki kejelasan atas status tanah. Kemudian yang ketiga, kita semua menyadari perlu ada sertifikasi. Kita akan siapkan sertifikasi untuk Indonesian Sustainable Palm Oil yang proses sertifikasinya kita buat supaya lebih mudah, lebih simpel, supaya semua bisa mendapatkan dengan mudah. Yang keempat adalah akses permodalan. Karena mereka membutuhkan permodalan yang cukup, insya Allah 4 itu yang kita ingin kerjakan. Dan mudah-mudahan dengan begitu petani karet, petani kelapa sawit, mereka akan bisa tumbuh berkembang di Riau ini. Gitu. Baik, Pak Anies. Pertanyaan selanjutnya ini soal pinjol ilegal, Pak. Ternyata Provinsi Riau ini angka pinjol ilegalnya cukup banyak, Pak. Nomor 4 satu Sumatera. Nah, itu kan meresahkan sekali, Pak ya. Karena harga-harga naik, tapi upah nggak naik-naik. Mereka ini larinya ke pinjol gitu, Pak. Nah, gimana kira-kira Bapak punya solusi nggak terkait dengan kondisi ini? Silakan, Pak Anies. Iya, saya terkejut melihat data itu. Bahwa ternyata, boleh tunjukin datanya tadi. Bahwa ternyata Provinsi Riau itu jumlah pengguna pinjol online itu nomor 4 tertinggi di Indonesia. Di Sumatera.
di Sumatera. Jadi ini perlu ada penyelesaian khusus. Kami sampaikan Bapak sekalian, judi online, pinjol ilegal, itu semua akan menjadi prioritas kita untuk diberantas. Mereka harus ditiadakan. Ada yang online legal. Kalau online legal ada ikut aturan. Tapi yang pinjol ilegal ini bermasalah. Dan di situ yang bunganya bisa fantastis, cara menagihnya sadis. Bunga fantastis, tagihan sadis. Ini yang harus kita perangi. Dan kita dua sisi. Satu memerangi mereka, yang kedua, kenapa sih pinjam? Karena ada kebutuhan, betul tidak? Nah, kebutuhan ini harus ada solusinya. Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman kami di Jakarta. Di kampung-kampung yang PKK-nya membentuk koperasi PKK, maka warganya terbebas dari jeratan pinjol. Kenapa? Ada koperasi simpan pinjam. Tapi yang tidak ada di situ pada terjebak. Jadi salah satu solusi yang bisa kita kerjakan di tingkat warga, membentuk koperasi simpan pinjam. Dan koperasi-koperasi harus dibangun. Kami berencana untuk mengembalikan peran koperasi di dalam meningkatkan perekonomian rakyat kebanyakan. Termasuk di masyarakat pedagang. Sehingga koperasi ini betul-betul bisa menjadi salah satu soko guru. Karena dalam kenyataannya sekalian, ketika kita menggunakan koperasi, kesejahteraan itu merata. Kesempatannya merata. Jadi kami berencana untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan lapangan pekerjaan. Karena banyak yang pinjam karena tidak punya pendapatan. Nah, lewat apa? UMKM yang difasilitasi. Kemudian pemberian izin usaha yang dipermudah. Pemberian nomor induk NPWP yang dipermudah. Sehingga usaha mikro itu bisa berkembang dengan lebih cepat. Dengan cara begitu maka usaha mikro kecil meningkat. Lalu pemerintah diharuskan membeli kebutuhan kesehariannya dari UMKM yang ada di daerah setempat. Dengan begitu maka UMKM-nya punya izin usaha, punya NPWP, pemerintahnya bisa belanja lewat katalog daerah kepada UMKM sehingga UMKM-nya nanti hidup dan berkembang gitu. Baik Pak Anies, terima kasih. Ibu nggak boleh. Iya, kita lanjut. Dari saya pertanyaan udah habis. Ibu, habis ini kita buka sesi publik tentunya. Tadi udah sama-sama kita bahas. Isu infrastruktur udah beres, isu pasar udah beres, isu lapangan kerja udah beres, isu pinjol udah beres. Nah, Pak Anies, habis ini saya akan lepas sesi diskusinya langsung bersama kawan-kawan di sini. Pak Anies siap? Lebih dari siap. Maka dari itu kita langsung ke segmen selanjutnya. Tanyain Nis. Baik. Siapa yang nggak tahan untuk bertanya? Baik. Ada semua dapat giliran. Ibu-ibu pedagang dapat giliran. Disabilitas dapat giliran. Mahasiswa dapat giliran. Semua dapat giliran. Ini saya biar adil. Sebelah sini dulu, habis itu sebelah sini. Gitu ya. Adil ya. Adil. Oke, kita mulai dari sini. Yang di depan saya, kalau saya hitung 1, 2, 3, angkat tangan semua ya. 1, 2, 3. Yang belakang apa yang depan ya? Baik, kalau gitu Bapak yang depan silakan. Silakan duduk di sini. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Warahmatullahi. Ibu sebelah sini. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, selamat datang di sini. Kami mewakili teman-teman disabilitas. Senang melihat Pak Anies. Saya mau bertanya tentang kesempatan kerja untuk disabilitas dan teman-teman tuli agar mereka setara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bagaimana kesempatan kerja mereka supaya sama, setara dengan normal. Baik. Namanya sekali lagi? Namanya Agustian. Agus? Nama Agus. Agustian. Atau Uco. Terima kasih. Begini, teman-teman penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti juga warga-warga yang lain, ya. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, seluruh peraturan terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan supaya ada kesetaraan. Dengan begitu mereka punya kesetaraan kesempatan. Dan saya ingin sampaikan di Jakarta kita sudah melaksanakan bahwa setiap ada rekrutmen pegawai maka minimal 1% adalah untuk penyandang disabilitas. Minimal. Dan itu sudah kami laksanakan. Jadi ketika saya bilang di nasional itu bukan rencana, itu meneruskan karena kita sudah kerjakan sebelumnya, gitu ya. Makasih Pak Agus. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa Silakan. Iya, Pak Anies mungkin bisa foto sedikit. Iya, terima kasih. Silakan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, silakan duduk. Baik. Sesuai dengan janji saya, sebelah sini sudah. Kita geser sekarang ke depan. Yang di depan saya hitung 1, 2, 3 yang punya pertanyaan silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Yang belakang dulu. Tadi udah yang depan, sekarang yang belakang. Silakan. Silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Yudi Irwan Pak, salah seorang pengajar akademisi di Universitas Muhammadiyah Riau. Saya senang ketika Bapak punya narasi gagasan memajukan pendidikan. Di antaranya pemerintah hadir untuk memberikan tanah hibah agar beban operasional lembaga pendidikan itu rendah. Karena kontribusinya seperti Muhammadiyah telah besar. Saya bicara di Islamic Social Finance Pak, seperti Al-Azhar. Itu mabanya, mahasiswa barunya lebih kurang dia ada 1082 orang di 2021. Karena tidak ada SPP Pak. Tidak ada SPP. Karena tidak ada SPP. Ya silakan lanjut. Karena tidak ada SPP-nya Pak. Nah, artinya kalau dana hibah ini digeser dengan konsep Islamic Social Finance yang disebut wakaf, ternyata Al-Azhar mengelola 2 juta pertanian, 120.000 properti. Kalau hibah kan bisa diperjualbelikan, tapi negara hadir kalau wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Karena tadi Pak Anies menyinggung sertifikasi. Nah ini bagaimana ke depannya regulasi hibah itu menjadi wakaf
sehingga pasar tradisional, lembaga pendidikan, UMKM dan seterusnya bisa maju. Terima kasih Pak. Silakan Pak Anies dijawab. Pak Yudi, regulasi selalu terlambat dibandingkan inovasi. Inovasi itu bermunculan, regulasi itu selalu terlambat. Karena itu tugas negara adalah mempercepat munculnya regulasi untuk membuat inovasi itu bisa terlaksana. Jadi ini kan inovasi baru nih, regulasinya belum ada, disiapkan. Jadi justru negara menurut saya harus siap. Karena kita tidak boleh menghambat inovasi karena regulasi yang belum ada. Justru negara itu harus mempercepat. Jadi salah satu komitmen kami, kalau ada inovasi dan membutuhkan regulasi, maka kami akan segera menyiapkan regulasinya supaya inovasi itu bisa dilaksanakan dan meluas. Gitu ya? Ya, makasih Pak Yudi. Boleh foto Pak sekali Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua sudah selesai. Berikutnya saya pengen cewek lah. Saya pengen macik-macik atau kakak-kakak yang perempuan. Sebelah sini dulu apa sana dulu? Sini dulu ya. Kok yang sono pada nunjuk sini? Oke, sebelah sini saya hitung. Satu, angkat tangan. Silakan. Maci yang belakang. Oh kakak ya, bukan maci, maaf. Silakan kakak. Disampaikan pertanyaannya dalam waktu 1 menit. Silakan duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Hanafi dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Perminyakan. Baik Pak, sebelumnya saya cuma tahu Bapak adalah seorang menteri dan gubernur DKI. Dan setelah saya menonton channel YouTube Dapur Ngeh, saya tertarik dan semakin kesini Bapak semakin menarik. Dan semoga Bapak bisa memimpin Indonesia yang kita cintai ini. Baik Pak, saya ingin menyampaikan keresahan saya. Jadi gini Pak. Nama panggilannya siapa? Tika. Di Indonesia, mungkin ini bukan hanya keresahan saya, tapi juga keresahan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dikatakan bahwa atau kayak di Indonesia cari kerja itu harus ada orang dalamnya. Perasaan tadi malam saya ngomong itu ya. Enggak, bener. Terusin. Dan saya yang tidak punya orang dalam dan banyak juga anak-anak muda yang ingin menggapai cita-cita juga tidak punya orang dalam. Mungkin terdapat kesusahan di sini Pak. Jadi bagaimana pencerahan dan tanggapan Bapak untuk mengobati keresahan saya? Terima kasih. Ya, makanya tadi malam itu saya bilang soal orang dalam itu betul-betul menyebalkan. Menyebalkan yang luar biasa. Kenapa? Anak dengan prestasi sederet sering dikalahkan dengan orang tanpa prestasi tapi ada ordal. Betul tidak? Iya. Dan lalu membuat yang sudah latih, coba sekarang saya beri contoh nih. Mau ikut kontingen atlet. Oke, atlet olahraga aja, olahraga nih. Nggak ada politik-politiknya nih, olahraga nih. Mau ikut atlet olahraga. Yang satu latihan siang malam terus menerus untuk masuk kontingen misalnya dari Riau untuk ikut PON, oke? Lalu dikalahkan oleh orang lain yang dia punya paman di dalam KONI, kalah dia. Karena ada pamannya di situ yang latihannya sesekali, cuman karena dia punya ordal.
Bayangkan frustrasinya yang latihan terus itu. Betul tidak? Ini yang harus dihentikan di Republik ini. Dan dihentikannya dari mana? Dimulai dari yang paling puncak. Yang paling puncak tidak mempraktekkan ordal-ordalan dalam semua urusan. Nah, nih, kenaikan pangkat di TNI tidak pakai orang dalam. Kenaikan pangkat di polisi tidak pakai orang dalam, kenaikan di dalam ASN tidak pakai orang dalam, tapi pakainya meritokrasi berdasarkan prestasi. Jadi yang bekerja keras, yang berprestasi mendapatkan kesempatan. Dan siapa yang diuntungkan dari praktek meritokrasi? Negara kita yang diuntungkan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan orang-orang yang terbaik di tempat-tempat yang strategis. Betul tidak? Nih, kalau sekarang perusahaan-perusahaan melakukan rekrutmen dengan prinsip kompetisi yang fair, yang untung siapa? Perusahaannya. Dia nanti akan merekrut orang-orang yang berprestasi. Tapi kalau perusahaannya membiarkan pakai ordal, yang di dalam siapa jadinya? Iya, yang pokoknya punya kenalan, punya kerabat, betul tidak? Betul, Pak. Jadi Tika, salah satu komitmen kami adalah kita ingin mengembalikan dan menjadikan meritokrasi sebagai prinsip yang paling dasar untuk Indonesia maju, untuk Indonesia berkembang. Tapi itu tidak bisa dimulai dari bawah, itu harus dimulainya dari atas. Kalau yang dari atas tidak mempraktekkan, maka yang di bawah juga tidak akan mempraktekkan. Ini saya ceritakan kemarin. Tadi malam saya bilang, keluhan dari guru-guru. Ketemu saya 2 mingguan yang lalu. Pak, ini kami guru-guru honorer direkrut jadi P3K. Tapi yang diangkat adalah mereka-mereka yang punya ordal. Siapa ordalnya? Misalnya pamannya kepala sekolah, kemudian keluarganya kepala dinas, ada yang staf dinas, baru diangkat. Yang tidak punya kerabat, tidak punya kenalan, nggak diangkat. Dan ketika diprotes, mereka menjawab, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita nggak boleh pakai ordal, kata dia. Betul tidak? Karena itulah saya sampaikan, yang merusak sendi kehidupan bernegara adalah praktek-praktek orang dalam seperti ini. Itu tidak boleh diteruskan dan tidak boleh dibiarkan. Komitmen kita akan berantas praktek orang dalam, kita akan kembalikan prinsip meritokrasi, gitu ya. Terima kasih Pak, Indonesia butuh pemimpin seperti Bapak. Iya, silakan Pak Tika. Iya, silakan Kak Tika, kembali ke kursinya. Ya. Silakan, terima kasih. Iya. Sekarang giliran sebelah sini. Iya, saya janji. Saya kesinilah biar dekat. Oke, tahan dulu. Abang kamu diatur, tahan dulu. Ya, satu. Aduh. Abang yang ini. Oke. Tadi kan perempuan, sekarang laki-laki, habis ini perempuan lagi. Silakan. Dia bilang mau Wakanda dulu katanya. Memang Wakanda apa? Oh, oke. Jadi Wakanda nomor, Indonesia forever. Siap, silakan Abang. Terima kasih Pak Ci Anis, Mas Anis. Saya mewakili dari teman-teman NGO. Jadi kita punya lembaga Legal Culture Institute. Ini sudah kita melakukan penelitian dari 2017, termasuk kami mengadvokasi Bang Novel Baswedan, sampai saya dipantenin oleh
seluruh polsek yang ada di Indonesia barangkali Bang. Di beberapa webinar kita di zaman Covid. Satu hal yang bermasalah di daerah, termasuk saya asli Riau, cuma beberapa kali melakukan penelitian di seluruh Indonesia. Riau termasuk daerah yang sangat bermasalah terkait dengan pengadaan, termasuk pengadaan infrastruktur Bang, Pak Aceh. Ini terkait dengan kong kali kong beberapa oligarki, kemudian oknum APH, dan kemudian dengan Pemda. Nah, jalan-jalan rusak ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari faktor korupsi tadi, salah satunya itu. Nah, pertanyaan saya adalah, Bang Anies, Pak Aceh Anies pernah menyinggung terkait dengan sistem, dan kemudian ada keserakahan. Nah, kalau kita ambil teori Friedman, ada 3 hal, struktur hukum, legal substance, dan legal culture. Nah, perubahan yang paling mendasar adalah keserakahan, Pak Aceh. Kira-kira, ini kita mendesak Pak Aceh Anies, kira-kira berani nggak untuk bisa meluruskan persoalan ini terkait dengan kong kali kong oligarki dan oknum aparat penegak hukum. Dan kemudian bagaimana mengembalikan kutukan sumber daya alam yang ada di Riau, Mas Anies, Pak Aceh Anies. Karena DBH yang dikembalikan ke Riau itu hanya sekitar 15,5%. Ya. Terutama untuk minyak bumi. Kira-kira sistem itu bisa dibalik nggak? Ya. 15 itu di pusat dan kemudian 84 itu dibalikin ke Riau. Baik, saya kira cukup. Silakan. Pelan-pelan Pak dosen katanya. Ya, silakan Pak Anies untuk dijawab. Makasih Rizky, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari yang menjaga integritas di Riau ini. Boleh beri tepuk tangan buat Bung Rizky. Jadi ini salah satu hal yang harus kita perbaiki dan serius adalah bagaimana aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan politik. Aparat penegak hukum itu adalah untuk menegakkan hukum, bukan untuk kepentingan komersial, bukan untuk kepentingan politik. Nah, ini yang harus diubah. Karena itulah kenapa kami sampaikan tadi malam, kita ingin mengembalikan, jangan sampai Indonesia jadi negara kekuasaan. Indonesia harus tetap menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur oleh hukum, bukan sebaliknya. Dan ini komitmennya lagi-lagi Bung Rizky, komitmennya tidak bisa dari tengah, komitmennya harus dari puncak, Dan kalau dari puncak artinya dari level pemimpin nasional. Saya percaya bila itu diberikan garis yang tegas akan diikuti. Tapi selama ini tidak pernah ada perintah yang tegas terkait ini. Dan kalau ditanya, banyak sekali aparat penegak hukum yang tidak ingin juga terlibat. Tetapi mereka seringkali tidak kuasa. Betul kan? Karena nanti lewat ke atas, harus dari yang paling puncak. Dan itu salah satu komitmen kita, Bung Rizky. Kita ingin mengembalikan supaya ada wibawa lagi di dalam penegakan hukum. Dan kita tidak ingin seperti yang kita hadapi sekarang, di mana rakyat kebanyakan tidak punya backup, tidak punya support dari aparat penegak hukum, dan ketika berhadapan dengan korporasi atau berhadapan dengan pihak yang kuat menggunakan aparat hukum dan kalah. Bahkan kami membuat tempat untuk laporan sekarang, namanya hotline, namanya apa? Hotline Paris, hotline pengacara gratis, yang tujuannya adalah untuk bisa kalau ada peristiwa-peristiwa lapor dan minta bantuan. Kemudian yang DBH ini tentu harus dibahas, ini bukan persoalan sederhana, tapi prinsipnya adalah prinsip keadilan supaya kebermanfaatan terjadi. Dan yang saya rasa penting sekali untuk dikoreksi adalah soal kebocoran. Kebocoran di mana? Di sisi penerimaan. Banyak dari yang kita lakukan tindakan itu kebocoran di sisi pengeluaran.
waran. Sementara kebocoran di sisi penerimaan seringkali lolos. Dan kalau itu kita koreksi, mudah-mudahan nanti akan bisa lebih banyak lagi manfaat yang didapat di sini. Gitu ya, Bang Rizky? Makasih. Baik, terima kasih Bang Rizky. Oke, tadi sebelah depan sudah, kanan, kiri, dan belakang sudah. Tadi semua elemen juga rasanya sudah, mahasiswa udah, dosen udah, pedagang sudah, dan yang lain-lain sudah. Bapak, Ibu, ini kalau dilayanin semua tentu tidak akan cukup waktunya. Oke, memang tadi masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ya, dari ibu-ibu pasar tadi belum ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Anies di sesi closing statement. Oke, kita lanjut ke segmen terakhir. Segmen closing statement dari Pak Anies. Silakan. 5 menit waktunya. Pak Anies bisa sambil berdiri. Bapak Ibu sekalian yang hadir semua di sini, saya ingin sampaikan pertama terima kasih. Terima kasih yang nomor 1 adalah kepada pengelola pasar yang sudah mengizinkan pasarnya untuk kegiatan ini. Ini kepada pengelola pasar terima kasih karena ini pertama kali boleh masuk ini Muri ini. Boleh masuk Muri, karena ini tempat pasar pertama yang kita bisa melakukan diskusi seperti ini. Dan pasar adalah tempat bertemunya semua unsur yang ada di masyarakat. Jadi satu. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, kita akan menghadapi kesempatan untuk membuat perubahan. Dan perubahan itu kesempatannya 6 jam. Tanggal 14 Februari. Hanya 6 jam tuh. Kalau 6 jam ini tidak dimanfaatkan, maka nunggu 5 tahun lagi. Ya, nunggu 5 tahun lagi. Ini pertanyaan buat kita semua. Apakah kita mau meneruskan yang ada sekarang atau kita mau perubahan? Mau apa? Perubahan. Kalau mau perubahan berarti kita harus mengajak semua untuk terlibat. Ya, dan saya sampaikan, saya tidak meminta ibu bapak memilih kami. Tapi saya meminta ibu dan bapak membandingkan. Bandingkan antar 3 pasangan ini. Jadilah pemilih yang rasional. Rasional itu apa? Membandingkan. Karena rasio itu artinya perbandingan. Kalau ibu bapak dengar rasio, rasionya berapa? 2:3. Itu adalah perbandingan. Bila ibu dan bapak memperbandingkan, mana yang paling membawa amanat perubahan, mana yang paling peduli soal keadilan, insya Allah ibu bapak akan sampai pada pilihan yang tepat. Ya. Dan kami berkomitmen perubahannya apa? Menghadirkan rasa keadilan. Kan itu yang paling penting. Dengan rasa keadilan akan ada ketenangan. Dengan rasa keadilan nanti akan ada suasana persatuan. Itu yang ingin kita pegang sama-sama. Jadi itu pesan dari kami, titip kepada semuanya. Dan kami menerjemahkan juga sekalian kalimatnya begini. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar tambah besar. Karena kalau yang besar tambah besar, dia akan membawa yang kecil juga jadi besar. Tapi yang tidak boleh begini, yang besar tambah besar, yang kecil makin kecil. Nah itu yang nggak boleh. Itu harus diubah ya. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan terima kasih kepada MC kita ini. Beri tepuk tangan buat MC kita ini. Tapi ngomong-ngomong, ini mirip seperti bintang Emon ya. Bener nggak nih? Kira-kira mirip bintang Emon ya? Tahu nggak bintang Emon? Tahu dong, tahu ya. Kalau saya bintang Amin, Mbak. Amin kalau gitu. Sip, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau begitu, acara ditutup. Desak Anies Riau resmi berakhir. Bumi Lancang Kuning luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Aduh.